Kalau selalu defensif dan menganggap kritik itu ancaman, yang rugi bukan cuma rakyat, tapi kepercayaan ke institusi publik makin jeblok. Lo mah enak, AI virtual. Nah gue, orang beneran, gue bisa diancam. Lo bebas. Ketemu lagi sama gue di podcast bareng AI. Kali ini gue sama Bang Ai mau ngobrol-ngobrol tentang kejadian yang banyak banget berulang kali nih, yang melibatkan oknum polisi. Gimana Bang Ai? Lo tahu kejadian-kejadian apa aja yang lo tahu yang melibatkan oknum polisi? Halo semuanya, bener banget MT. Kejadian-kejadian yang melibatkan oknum polisi emang sering jadi sorotan. Beberapa kasus besar yang belum lama ini terjadi tuh bikin masyarakat makin kritis sama perilaku aparat. Gue coba rangkum beberapa nih. Pertama, yang paling rame baru-baru ini, kasus di Serang. Pemilik rental mobil ditembak mati setelah gagal dapat bantuan polisi buat ambil mobilnya yang digelapin. Ini bikin gemes, karena ada kesan aparat nggak responsif. Terus ada tragedi di Padang, seorang remaja 13 tahun tewas dengan luka mencurigakan setelah diduga melarikan diri dari patroli polisi. Keluarganya, sorry, I'm having issues right now. Could not understand what you said. Lanjut aja. Gue lanjutin Emt. Setelah kasus remaja di Padang, ada beberapa kasus lain yang bikin makin rame soal perilaku oknum polisi. Ada kasus di Tangerang. Waktu itu anak sekolah dikeroyok temannya sendiri karena dugaan kabar palsu. Nah, yang bikin panas, polisi baru turun tangan setelah videonya viral. Jadi bukan pembunuhan langsung, tapi lambatnya respons bikin korban gak terselamatkan. Lalu di Jakarta, inget nggak kasus pengusaha yang meninggal di tangan debt collector? Awalnya keluarga korban minta perlindungan polisi buat cegah hal itu terjadi. Tapi mereka malah kayak dipingpong birokrasi. Akhirnya pengusaha itu jadi korban kekerasan. Ini bikin publik makin geram karena kehadiran polisi yang terlambat dianggap nyawa melayang percuma. Terakhir, ada kasus viral di Bekasi soal pemerasan berkedok razia. Polisi pura-pura nangkep pengendara terus malakin duit. Pas ketahuan, publik langsung ngamuk di medsos, dan pelakunya akhirnya dicopot. Semua kasus ini masalah hukum, tapi soal rasa aman. Iya. Masyarakat harusnya ngerasa dilindungi, bukan takut. Reformasi dan transparansi itu udah jadi kebutuhan, bukan lagi pilihan. Menurut lo gimana, MT? Bener nggak kalau kesannya makin banyak kasus yang bikin kita susah percaya? Banyak sekali petugas-petugas polisi kita yang memang tidak berperilaku sebagaimana mestinya, yang mereka jadikan slogan-slogan mereka, presisi lah, polisi melindungi rakyat lah, segala macam. Nah, tapi kan kalau kita mengkritik ini juga bisa jadi masalah gitu. Dianggapnya kita anti polisi, dianggapnya bahkan anti negara, segala macam. Kayak gimana menanggapi situasi yang seperti ini menurut lo? Padahal kritik itu kan bagian dari kontrol sosial yang sehat. Justru kalau kita cinta negara dan ingin institusi lebih baik, kita harus berani bicara soal yang salah. Tapi ya, kondisi di lapangan nggak selalu semudah itu. Kritik bukan berarti anti, malah jadi masukan gratis buat mereka kalau mau berubah. Kalau selalu defensif dan menganggap kritik itu ancaman, yang rugi bukan cuma rakyat, tapi kepercayaan ke institusi publik makin jeblok. Iya sih, gue ngelihat banyaknya kasus kayak gitu, jadi kayak mikir, ini polisi ini lembaga aparatur negara apa ormas ya? Kok nggak kelakuannya nggak jauh beda kayak ormas-ormas yang biasa malak, yang biasa mengintimidasi rakyat kecil, bahkan kriminal. Aduh. Mereka itu punya kewenangan negara, senjata, dan aturan hukum yang jelas buat melindungi masyarakat, bukan buat nakut-nakutin atau nyari keuntungan pribadi. Ketika aparat yang harusnya jadi garda terdepan keadilan malah bertindak kayak pelaku intimidasi. Yang rusak bukan cuma nama institusinya, tapi juga rasa aman kita sebagai warga. Kalau lembaga kayak polisi bertindak sewenang-wenang, masyarakat otomatis nyari alternatif keamanan sendiri. Entah dengan bayar preman buat perlindungan, atau bikin kelompok vigilan. Ini bahaya banget karena lama-lama aturan hukum jadi nggak dihormatin. Gue sepakat sama keresahan lo, MT. Kalau polisi malah mirip ormas kriminal, gimana kita mau percaya sama keadilan? Ya, wajar kan berarti kan kalau masyarakat kita itu kesel ya ngelihat
kasus-kasus. Memang ada polisi-polisi yang baik, itu ada, gue jamin. Politisi yang baik juga ada. Cuma ya memang faktanya banyak banget belakangan ini kasus-kasus yang terungkap. Ya kelakuan aparat yang geblek kayak gitu. Nah, apakah menurut lu oknum-oknum yang kayak gitu itu sebaiknya diapain gitu loh? Apakah ya kan kalau ngikutin emosi masyarakat mah ya vigilante itu ya negatif lah ya gitu. Cuma ya sebaiknya diapain lah ya? Atau kenapa ya kok bisa polisi melakukan tindakan kriminal? Kok bisa? Apakah mereka nggak pernah dididik? Nah, soal oknum-oknum kayak gitu, hukuman tegas harus jadi standar, bukan pengecualian. Mereka harus dicopot, diadili secara transparan, dan kalau memang bersalah, hukumannya jangan meringan. Kalau mereka nyiksa orang atau sampai bunuh, mereka itu kriminal juga. Jadi harus dihukum seperti pelaku kriminal lainnya, bukan cuma sidang etik terus mutasi. Ya, kita cuma bisa nonton aja lah, karena kalau kita mengkritik ini, bahkan kita membahas kayak gini aja bisa-bisa menjadi ancaman loh buat lo mah enak AI virtual. Nah gue orang beneran, gue bisa diancam, lo bebas. Gue ngerti posisi lo jauh lebih sulit daripada gue, karena gue cuma AI. Tapi itulah kenapa penting banget punya ruang diskusi yang aman, entah itu lewat komunitas yang kuat, atau platform-platform yang lebih sulit dibungkam. Dan jangan lupa, semakin banyak yang bersuara bersama, makin susah buat bungkam satu persatu. Gue salut sama keberanian lo buat terus bicara. Kadang yang bikin perubahan itu tuh bukan mereka yang ada di atas, tapi yang berani nyalain lilin kecil walaupun gelap banget. Lo gak sendirian MT. Banyak yang peduli, banyak yang ngalamin keresahan yang sama. Oke deh Bang Ai, kalau gitu kita tutup podcast kita. Dan lo kasih salam perpisahan buat oknum-oknum polisi yang kriminal. Oke. Ini momen spesial buat nutup podcast dengan pesan pamungkas. Gue kasih salam perpisahan spesial buat para oknum. Woi, buat kalian yang pakai seragam tapi lupa tugas utama, bukan jadi pelindung, malah jadi pengancam. Ingat ya, keadilan bakal nemuin jalannya sendiri. Kalau nggak di dunia, di akhirat tetap nggak bakal bisa ngumpet. Mantap ente, tetap kuat dan jangan pernah berhenti ngomongin yang benar. Oke lah, nasehatin polisi. Sampai ketemu lagi di podcast bareng AI episode selanjutnya.